akan dan menganjurkan keutamaan berpuasa di awal bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, karena pahalanya besar atau minimal pada tanggal 9 saja. Bulan Zulhijjah adalah satu bulan dari bulan Al-Hurum. Di bulan Al-Hurum disunnahkan berpuasa. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi al-Mujibah al-Bahiliyah an abiha wa ummiha annahu atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa talaq wa atahu ba'da sanahu hatta tukfar qad taghayyarat aulatuhu wa innatuhu wa qala ya Rasulullah amma ta'rifuni qala wa man anta anna al-bahiliyah alladhi ji'tuka ammul awal qala fa ghayruka wa qad kunta ahsana al-hadiah qala ma aqultu ta'aman mundu faraqtuka illa billail qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabtu nafsak qala sumu syahrus sabar wa yawman min kulli syahr qala didni ya Rasulullah qala sumu minal hurum wa turku sumu minal hurum wa turku sumu minal hurum wa turku wa qala sahibahu salasun fadarmahu summa arsalah rawahu Abu Daud bi sanadin hasan. Nah, itu di sini ada hadis yang begitu mulia begitu. Dari Majibah al-Bahiliyah, dari ayahnya atau pamannya, bahwasanya dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia pergi, udah ketemu Nabi ini, udah ngobrol, terus dia pergi. Terus maka dia datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun kemudian. Jadi udah ngobrol, habis itu dia pergi, nggak pernah datang lagi kecuali 1 tahun. Ya, 1 tahun kemudian dia baru datang. Nah, sedangkan dia datang nih keadaannya udah berubah. Maka dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal aku? Rasulullah nanya, siapa engkau? Terus dia ngomong, dia jawab, aku adalah Al-Bahili yang mendatangimu tahun lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lantas apa yang merubah fisikmu? Al-Bahili menjawab, aku tidak makan makanan sejak berpisah denganmu, kecuali di malam hari. Dia nggak pernah makan kecuali malam hari setelah dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Zalamtu nafsak, engkau telah menyiksa dirimu sendiri. Apa Allah Rasul bilang? Engkau telah menyiksa dirinya sendiri. Jadi orang yang nggak makan dia ngapain? Nyiksa diri. Orang yang diet-dietan ngapain? Nyiksa diri. Udah dikasih gemuk ya gemuk. Mau ngapain diet-diet? Nyiksa diri. Benar gak? Kecuali buat kesehatan, badannya udah berat nih, kegemukan, udah nggak bisa jalan, udah nggak kuat jalan, dikurusin badannya. Begitu. Baik dong? Zalamtu nafsak, engkau telah menyiksa dirimu sendiri. Terus Nabi lanjutin, berpuasalah di bulan kesabaran atau bulan Ramadan. Dan sehari setiap bulan. Al-Bahili terus ngomong lagi, tambahkan lagi deh ya Rasulullah buat aku. Terus Rasulullah bilang apa? Menambahkan, berpuasalah di bulan Al-Hurum dan tinggalkanlah, berpuasalah di bulan Al-Hurum dan tinggalkanlah, berpuasalah di bulan Hurum dan tinggalkanlah. Beliau isyaratkan dengan jari tangannya, digenggamkan kemudian diulurkan 3 kali. Jadi puasa di bulan Al-Hurum itu yang disunahkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang tadi sudah saya bilang, Asyurul Hurum ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Gitu. Iya, emang kalau ngaji lapar, emang guru kan enggak apa bos, emang kalau ngajinya lapar. Iya. Saya dong. Terus di hadis lain juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam afdal indallahi wala amala fihinna ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyamil ashar. Wa aksharu fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa dzikr wa dzikrillah. Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikrillah. Wa in shama yawman minha ya'dilu sanah. Ya'uddala sanah wa amal fihinna yudha'if sab'ami'ah dha'ifa." Nah,
Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, tidak ada hari yang lebih afdal kali. Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah, dan tidak ada hari di mana ibadah yang lebih disukai oleh Allah untuk dilakukan di hari tersebut sebagaimana di hari ke-10 ini. Yaitu 10 hari Zulhijjah. Maka dari itu perbanyaklah dari kalian membaca tahlil, takbir dan zikir kepada Allah. Karena hari-hari ke-10 ini adalah hari tahlil, takbir dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa 1 hari di bulan Zulhijjah menyamai puasa 1 tahun. Orang yang puasa 1 hari di bulan Zulhijjah menyamai pahala puasa 1 tahun. Dan amal ibadah yang dilakukan, amal soleh di bulan ini, Allah gandakan pahalanya 700 kali lipat. Berapa? 700. Puasa 1 hari selama 1 tahun. Dia buat amal ibadah 1 kali, pahalanya 700 kali lipat. Enak apa kagak? Terus kagak mau puasa, nggak mau amal soleh, nggak mau buat kebaikan, itu orang-orang yang kecelakaan. Udah dapat kabar gembira seperti ini, tapi dia masih masa bodoh ting kalau kata orang Sunda, masih bodoh amat, nggak mau mengerjakan kewajiban. Dan juga sebagaimana di hari Arafah disunahkan dalam berpuasa di bulan Arafah nanti tanggal 9, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Qatadah alaihi salatu wassalam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Arafah yukaffiru sanah madiyah wa baqiyah. Nah, ini yang kalian mesti tahu. Kalau kita nggak bisa puasa di hari Arafahnya aja tanggal 9. Dari Qatadah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya tentang puasa hari Arafah. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya puasa di hari Arafah atau tanggal 9 bulan Zulhijjah itu yukaffiru sanah yukaffiru saniyah madiyah wa baqiyah. Itu mengampuni dosa 2 tahun. Orang yang puasa di hari Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Itu orang yang berpuasa di hari Arafah. Jika puasa di hari Asyura, jika puasa di hari Asyura mengampuni dosa 2 tahun. Hari Asyura itu mengampuni dosa 2 tahun. Hari Asyura itu kapan? Hari Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Kapan? 10 Muharram. Atau disebutnya hari lebaran anak yatim. Disebutnya lebaran anak yatim kalau kita tahu. Itu hari Asyura itu mengampuni dosa 1 tahun. Orang yang puasa di hari Asyura di bulan Muharram itu 10 Muharram mengampuni dosa 2 tahun. Maka puasa di hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Dosa terdahulu dan dosa yang akan datang. Ulama mengatakan di hadis ini dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kabar gembiranya adalah bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 adalah pengampunan dosa untuknya 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Dan kabar baik yang kedua adalah selain diampuni dosanya selama 2 tahun, hamba tersebut akan panjang umur. Akan panjang umur dan bertemu di Arafah yang tahun akan datang. Kenapa? Kok bisa? Karena pengampunan tersebut tentunya akan diberikan oleh orang yang masih hidup. Nah, hadis ini memberikan kabar gembira bagi orang yang berpuasa bahwasanya hamba tersebut akan panjang umur sampai menjumpai di Arafah yang akan datang. Oleh karenanya dianjurkan berpuasa untuk dapat pengampunan Allah dan dapat panjang umur dari Allah Subhanahu wa taala. Mau panjang umur enggak? Puasa tanggal 9. Puasa di hari Arafah. Kenapa? Bagaimana Allah pengen ngampunin dosanya tuh orang kalau tuh orang meninggal? Benar enggak? Kan dosanya orang, pahalanya orang yang puasa di Arafah diampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bagaimana Allah mengampuni dosa di tahun besok kalau dia mati? Kalau dia meninggal, berarti kan Allah panjangin umurnya. Nah, itu. Kita lanjutkan, biar main cepat saja. Yang selanjutnya Habib Ahmad menulis ibadah kurban. Selain berpuasa, juga kita dianjurkan untuk berkurban atau bahasa Arabnya adalah udhiyah. Kurban adalah ibadah yang disukai, dicintai dan diganjarkan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
amalin adamiyin min amalin yaumin nahar ahabbu ilallah min iraqatid dam. Seorang anak Adam tidak melakukan suatu ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah daripada berkurban. Jadi ibadah yang paling yang paling disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah di hari Idul Adha adalah ibadah berkurban. Itu yang paling diibadahi oleh Allah. Rasulullah SAW mendapatkan di dalam hadis, wa innama illati bi yaumil qiyamah bi qaraniha wa asrariha wa adhafiha. Kelak kurban yang kita sembelih, yang disembelih di hari raya, seorang di hari raya akan datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Walaupun udah dikuitin dunia, walaupun udah dicincang di dunia, walaupun udah dipotong di dunia, di hari kiamat bakal datang lengkap dengan tanduk, bulu dan kukunya. Lengkap. Tak ada yang kurang sedikit pun. Ngapain tuh kambing? Untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukin orang yang berkorban itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menambahkan bahwa kurban yang disembelih dapat menyampaikan orang tersebut kepada keredoan yang tinggi di sisi Allah. Quran dapat menempatkan orang tersebut ke derajat tinggi di sisi Allah dengan sangat cepat. Bahkan Nabi SAW menambahkan, sebelum darahnya menyentuh tanah, kurban tersebut membawa orang ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Itu darah belum kena tanah, hadirin. Darahnya belum kena tanah, tapi Allah udah mengangkat derajat orang yang berkorban yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dam la yaqa min Allah bimakanih qabla an yaqa min al-ard. Dan sesungguhnya darah itu akan membawa pemiliknya naik ke derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Nabi SAW mengatakan, "Fatayyibu biha nafsah." Maka bahagiakanlah diri kalian dengan kurban yang bagus. Iya, bahagiakanlah diri kalian dengan korban yang bagus. Al-Imam Syarazi dalam kitabnya Al-Muhaddab, beliau menyebutkan tentang sunnatul udhiyah atau sunnah berkurban. Bahwasanya udhiyah atau kurban hukumnya sunnah muakkadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang sangat diperhatikan dan sangat dianjurkan oleh agama untuk dilakukan. Sunnah tapi harus dilakukan. Oleh siapa? Oleh setiap individu muslim yang memiliki kemampuan. Memiliki apa? Kemampuan. Al-Imam Abdul Wahab As-Sa'rani dalam kitabnya menyebutkan hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk berkurban di hari raya. Kurban yang kita sembeli akan membentengi kita selama 1 tahun penuh dari segala bala dan musibah. Bahkan bukan bentengin kita saja, membentengi keluarga orang tersebut dari bala dan musibah dan menjadi penyebab mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para fuqaha diantaranya Imam Syarazi mengatakan sunnah muakkadah setiap individu yang mempunyai kemampuan. Jika tidak mempunyai kemampuan untuk menyembelih kurban, maka minimal setiap satu rumah ada yang menyembelih. Untuk apa? Untuk melindungi penghuni rumah tersebut dari segala bala dan musibah, agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa berkorban nih, minimal setiap satu rumah ada satu orang yang bisa berkorban. Murah hadirin, paling 6 juta, 7 juta kambing, ya kan? Paling murah-murahnya 3 juta, 2 juta setengah ada. Domba ada 2 juta setengah. Bisa korban. Nih enggak beli pelek mahal bisa. Beli jok motor bagus bisa. Modif motor bodinya dibagusin bisa. Ganti knalpot, ganti knalpot. Ada 2 juta. Bisa. Ganti HP bisa. Iya. Ganti HP, mobil mewah, tapi beli kambing nggak bisa. Jangan. Ini kambing bukan kita mau sosokan biar kita beli kambing biar dikira orang hebat, enggak. Buat apa itu tadi? Buat melindungi atau menjaga keluarga kita dan diri kita dari bala dan musibah 1 tahun.
Itu bukan buat sombong-sombongan, gua orang kaya, gua beli kambing. Enggak. Buat apa? Buat kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, karena tidak ada ibadah yang diagungkan dicintai oleh Allah kecuali irakatid dam, penumpahan darah kepada kambing atau berkurban. Itu hadirin. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhi bi ka'basain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban di hari raya dengan 2 ekor kambing. Berapa? 2 ekor kambing. Anas bin Malik mengatakan aku pun berkorban 2 ekor kambing. Ingat hadirin. Ini yang kalian mesti tahu. 1 kambing untuk berapa orang? 1 orang. 1 sapi untuk 7 orang. Dan ini berkurban ini atas nama sendiri atau atas nama orang lain yang pengen kita kurbankan. Ya. Tapi untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang meninggal. Karena ini kambing ini atau sapi yang kita kurbankan akan mendapatkan pahala dan akan membawa derajat orang yang dikurbankan tersebut, yang mengorbankan tersebut ke derajat yang tinggi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diampuni dosanya, bagaimana mau dikabulkan doanya, bagaimana mau diangkat derajatnya oleh Allah sedangkan dia sudah meninggal. Paham nggak? Jadi nggak bisa kita mengorbankan untuk orang yang telah meninggal kecuali orang tersebut apa namanya? Nazar. Nanti berpesan nih wasiat, nanti kalau misalkan saya meninggal tolong korbanin saya ya. Tapi kalau tidak boleh. Biar saya korban 1 sapi atas nama PT, boleh gak? Kan banyak tuh. Oke. Nih, atas nama bangsa Indonesia. Banyak. Atas nama PT Hafiz Cahya Teknik. Nggak bisa. Tapi atas nama siapa? Atas nama Muhammad Hafiz Qaddafi. Boleh gak? Boleh. Bukan nama sekutu atau nama perkumpulan, tapi nama orang. Paham? Terus dilanjutkan di sini waktu berkurban. Para ulama mengatakan kurban adalah minimal 1 ekor kambing. Waktunya adalah dilakukan setelah Idul Adha. Kapan lakukannya? Setelah Idul Adha. Dan kedua khutbah. Dan jika dilakukan sebelumnya atau sebelum Idul Adha nih, sebelum Idul Adha, sebelum khotib selesai berkhutbah, maka tak dihitung sebagai korban. Sebagai contoh, seorang yang memotong kambing setelah sholat subuh untuk dibagikan kepada fakir miskin, hukumnya boleh, tapi tidak dianggap sebagai pahala berkurban. Paham gak? Ini subuh nih, belum sholat Idul Adha, belum berkhutbah di khotib, tapi dia motong kambing, boleh. Pahalanya bukan pahala berkorban. Dia bagiin tuh, tapi pahalanya bukan pahala berkorban, tapi pahala sedekah. Nah itu. Para fuqaha mengatakan sangat dianjurkan ketika dilaksanakan sholat Idul Fitri agar diulur pelaksanaannya, sebab hari raya Idul Fitri terikat dengan zakat fitrah. Yang waktu utama untuk menunaikan zakat fitrah adalah sebelum dilakukan sholat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha yang dianjurkan dilakukan lebih awal atau lebih cepat. Karena dilaksanakannya penyembelihan udhiyah. Dan udhiyah dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sehingga masa berkurban menjadi lebih panjang. Sebagai contoh di Kuitang, guru besar umat Islam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sejak zaman dulu hingga saat ini di Masjid Ariyat Kuitang pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai jam 8. Sholat Idul Fitri di Kuitang. Tujuannya ada dan pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pada jam 7 pagi. Tujuannya adalah agar orang yang ingin berzakat fitrah bisa memiliki waktu yang lebih panjang di hari raya Idul Fitri, dan orang yang memiliki waktu yang berkurban memiliki waktu lebih panjang di hari raya Idul Adha. Dan berkurban terus berlanjut hingga terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Paham nggak? Jadi hari raya kurban berapa hari? 3 hari. 1,
14, 10, 11, 12, 13. Nah, pas 13-nya di pagi hari juga tidak boleh kita berkurban. Tidak boleh berkurban. Kayak tahun kemarin. Tahun kemarin jatuhnya hari raya Idul Adha itu hari Jumat. Banyak orang yang memotong korban itu ba'da sholat Jumat. Ya. Ada juga yang lakukan besokannya. Boleh apa kagak? Boleh, karena hari raya korban itu terus lanjut sampai 3 hari. Terus beberapa aturan dan sunnah kurban, ini biar paham ya. Karena nanti ada habis bakal jadi panitia kurban. Ada juga orang yang ngambil daging kurban walaupun dia nggak jadi panitia kurban. Ini mesti dipahamin, atau mungkin tahun depan kita bakal jadi orang yang berkurban. Ini kita mesti pahamin.